Berjumpa lagi kita di acara Predatalk, yaitu acara podcastnya Predatek, di mana di sini kita bisa berbincang-bincang santai, kemudian sharing ilmu, pengetahuan, dan wawasan tentunya. Bersama tangan narasumber dari Puzzle 4, Kak Resya. Oke, dimulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Insanul Kamila, merupakan anggota aktif Puzzle Research Data Teknologi pada Puzzle 4. Berjumpa lagi kita di acara Predatalk, yaitu acara podcastnya Predatek, di mana di sini kita bisa berbincang-bincang santai, kemudian sharing ilmu, pengetahuan, dan wawasan tentunya. Bersama narasumber kita yang narasumber yang berasal dari alumni kita yang nggak kalah kita. Kedatangan narasumber dari Puzzle 4, Kak Resya Hastarimasuci, Eskom. Beliau merupakan alumni Sistem Informasi UIN Suska yang masuk pada tahun 2013, kemudian dapat menyelesaikan gelar Eskomnya pada tahun 2017. Kemudian setelah tamat, beliau bekerja di salah satu kementerian. Baik, kita sambut Kak Resya Hastarimasuci. Halo Kak. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Mumpung udah lama banget ya Kak, kita kemarin terakhir ketemu di akhir Oktober ya Kak. Ya, Akhir benar. Oktober nggak sih? Oh ya, akhir Oktober waktu itu ngumpul di Monas sama Pak Mustakim juga. Waktu ya, ke Monas kakak nggak ikut? Oh iya, waktu itu Kakak cepet pulang ya? Waktu itu kita makan di traktir sama Kakak Kakak. lebih pulangnya. Oh iya Kak. Dengan tema kali ini merupakan membentuk generasi muda bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mumpung Kakak juga kerja di sana ya Kak. Oke, kita mulai aja pertanyaannya. Boleh Kak? Boleh. Jangan susah-susah ya. Enggak Kak, insya Allah bisa Kakak jawab. Mau nanya nih Kak, apa aja sih kegiatan Kakak saat ini? Kalau saat ini ya kerja, cuman kerjanya itu kan karena lagi masa pandemi itu ada yang working from home, ada yang working from office. Nah, awalnya semuanya from home semua, nggak ada yang ke kantor. Dari mulai bulan April sampai Mei kemarin. Setelah masuk awal Juni, itu ada pembagian 80-20. 80% di rumah, 20% masuk. Kemudian masuk era new normal, itu ada 50-50. Jadi yang sebagian staff di rumah, sebagiannya lagi standby di kantor. Berarti Yang di rumah tetap kerja tapi online. itu kayak sistem selang-seling ya Kak? Ada yang di rumah nanti agak berapa lagi dia nanti bakal ke office lagi Iya, gitu Kak? benar. Jadi dibuat jadwalnya siapa yang hari ini ke kantor dan siapa yang hari ini standby di rumah. Itu aja sih kalau untuk saat ini. Ada kegiatan lain sampingan gitu Kak selain bekerja di kementerian ini atau ada Kalau kesibukan lain gitu? sampingan itu sampingan kerja ya. Ya kayak mungkin Sabtu Minggu Kakak ada kegiatan apa gitu? Sabtu Minggu paling ikut. Kalau untuk sekarang ini kalau keluar nggak ada, paling standby di rumah. Terus juga sekarang tuh kayak lagi coba buat entrepreneur ya, pengen lagi coba-coba jualan. Terus kakak kan juga dari 2 tahun yang lalu itu sempat join sama wedding organization. Nah itu tuh buat acara-acara bagian dekorasi lah, tim kreatif di dekorasinya. Jadi sekarang itu lebih ke coba-coba itu lagi aja gitu. Tapi kalau mengingat sekarang pandemi itu nggak terlalu banyak nggak sih Kak jadinya yang pesan WO gitu? Iya, jadi berkurang jauh banget ya Berkurang gitu ya? berkurangnya. Jauh banget berkurangnya. Cuman masih tetap ada beberapa yang masih mau melaksanain acaranya. Dengan
Menurut kakak nih kak, bagaimana sih perkembangan daya tarik itu tadi ke generasi muda hingga saat ini? Apakah ada yang kurang itu misalnya emang dari kementeriannya tuh kurang membuat daya tarik atau kami yang emang kurang tertarik gitu kak? Generasi muda itu sendiri yang kurang tertarik gitu. Kalau kakak Perkembangan hingga saat ini. generasi sendiri yang kurang tertarik ya gitu. Kalau kalau dari sisi instansinya, seperti yang kakak bilang tadi, sudah memberikan fasilitas, memberikan informasi yang informasi ke publik. Apa sih yang diberi, apa pemerintah tuh memberikan sarana apa aja sih kepada kita. Kemudian kalau misalnya ya memang generasi kita itu aja, kakak nggak ya, tapi kalau misalnya kakak nggak di sana sekarang seperti apa, tapi kalau untuk di Jabodetabek sendiri itu aktif banget, kreatif banget, jadi banyak apa namanya kreatif hub ya, jadi di sudut-sudut tuh udah dibangun kreatif hub gitu loh, kayak kayak working space. Nah itu tuh di sini tuh rame banget gitu. Kalau di sana gimana? Kalau di sini mungkin itu lebih ke pemerintah daerah per daerahnya lagi ya kak, merupakan job desk dari mereka lagi ya kak ya untuk ngadain event-event yang kakak bilang tadi gitu. Sebenarnya itu Kayaknya ada sih. banget ya buat daripada, maksudnya itu ngebantu banget loh adanya creative hub, adanya working space, apalagi yang buat anak-anak kampus ya gitu loh, di sekitar kampus. Untuk itu tadi ya kak, untuk membangun kesadaran lagi ya kak bahwa kita harus mulai nih gitu ya, buat mulai berkembang gitu untuk negara kita saat Baca ini. peluang sih intinya, harus pandai baca peluang, cari update informasi-informasi terbaru gitu kan, harus aktif. Jadi aktif di sosmednya itu bukan mengupdate keseharian kita, tapi lebih ke aktifnya itu ya itu tadi, cari peluang, cari informasi apa sih yang kegiatan yang bisa kita ikutin, yang kita bisa berpartisipasi di sana. Mengingat sekarang sedang pandemi COVID-19 nih kak, kendala apa aja sih yang dialami sama COVID-19 ini? Apakah itu menghalang untuk bekerja? Tentu enggak ya kak. Kalau bekerja itu enggak ya, Untuk tetap menciptakan tetap kalau dampak, ini lebih ke dampak atau gimana? ya kayak dampaknya itu kayak apa aja sih kendala yang dialami dampak dari pandemi ini gitu. Kalau yang kakak lihat, khususnya dari Menteri Pariwisata sendiri itu banyak banget kayak travel agent yang PHK-in karyawannya, kemudian lokasi-lokasi wisata yang sepi pengunjung, bukan sepi lagi, memang udah nggak ada gitu kan. Terus daya beli masyarakat itu tuh kurang gitu. Daya beli masyarakat itu lebih ke yang konsumsi aja, yang memang bahan pokok aja lagi gitu. Dampaknya itu sih. Kalau misalnya dalam bidang pekerjaan tetap jalan. Pekerjaan jalan karena kan memang ada sistem WFH dan WFO tadi. Mengingat sedang pandemi juga nih kak, kan DKI Jakarta ini provinsi DKI Jakarta saat ini menjadi peringkat 2 terbanyak nih kak, yang ngasih sebelum bulan-bulan lalu sih Jakarta peringkat pertama ya, sekarang udah alhamdulillah udah turun jadi peringkat kedua setelah Jawa Timur. Menurut kakak bagaimana sih orang-orang di sekitar kakak atau kakak sendiri gitu menghadapi pandemi ini? Apakah emang separah yang diberitakan di tempat kakak sendiri gitu? Kalau di kakak sendiri hanya update dari berita ya. Kalau untuk mengalami, melihat langsung itu, alhamdulillah belum pernah. Di lingkungan kakak pun alhamdulillah belum ada yang terdampak gitu kan. Karena yang bisa kita, karena itu lebih banyaknya itu ini ya, yang ODP kalau di tempat kakak gitu. Oh, kemarin ada di kementerian kakak kena 2 orang gitu kan. Itu juga baru kemarin ini, awal
setelah masuk era new normal. Jadi ada 2 yang memang positif COVID. Kalau misalnya di lingkungan rumah itu alhamdulillah belum ada. Tapi untuk kakak sendiri sama teman-teman orang-orang di sekitar kakak itu masih kayak tertib lah ya kak, bisa dibilang tertib lah untuk pandemi, untuk menghadapi pandemi ini ya kak. Iya, lebih Soalnya soalnya kita karena situasi kayak gini jadinya parno ya, lebih jadi iya. kayak parno gitu bawaannya, takut. Terus kalau kakak sendiri ya kayak nggak, kalau misalnya ada orang udah batuk aja tuh atau bersin aja tuh kayak langsung pengen menghindar jauh-jauh gitu kan, atau geser tempat gitu kan. Kalau misalnya apa lebih terus kalau sering ini pakai hand sanitizer kan, terus sama masker itu tuh kebanyakan sekarang teman-teman kakak kayak gitu, memang protokolnya mematuhi protokol. Oke kak, balik lagi nih ke pekerjaan tadi kak. Eh, job desk kakak di situ apa aja sih? Apakah sesuai dengan bidang kakak selama kuliah? Terus apa aja sih kerja kakak di situ gitu? Job desk-nya Kayak sesuai nggak sama kalau bidang kakak selama ini? maksudnya sesuai dengan Sesuai sama sesuai bidang dengan kuliah jurusan jurusan kakak saat ini gitu kak? Atau kakak jurusan harus saat ini maksudnya. belajar banyak lagi gitu? Sesuai dengan bidang yang sesuai dengan bidang jurusan tentu aja, terus juga sesuai dengan bidang yang kakak pelajari selama ini gitu kak. Kalau yang pertama, kalau dari jurusan tentu enggak ya, karena kan jurusan kakak sistem informasi, tapi kakak eh, tidak bekerja di bidang IT-nya, bukan di, kalau misalnya di instansi pemerintah itu namanya Pusdatin ya, di bagian Pusdatinnya kakak bukan di Pusdatinnya, tapi di pengembangan SDM-nya, di pengembangan SDM pariwisata dan di pusat pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, itu bidang kakak saat ini. Jadi eh, kakak ada di bidang pendidikan dan pelatihan, memfasilitasi pendidikan dan pelatihan untuk pegawai di Kementerian Pariwisata dan termasuk di pegawai di daerah-daerah yang di bawah instansi pemerintah, di bawah instansi kementerian sendiri. Kalau misalnya ditanya sesuai, kalau ditanya passion, bukan passion juga ya, kalau ditanya sesuai dengan kemampuan atau keinginan kakak, iya, karena memang itu lebih ke service oriented ya, orientasinya pelayanan. Kakak itu lebih suka kayak uh, gimana ya, kan tadi kakak bilang kenapa sih kakak pengen dulu tuh pengennya tuh di bank gitu kan, karena kakak ngeliat orang uh, antara si customer service dengan si nasabah itu tuh kakak suka jalin komunikasi. Intinya tuh kakak suka jalin komunikasi gitu, suka berkomunikasi dengan orang lain, suka sharing, suka mendengarkan orang lain gitu. Nah, di Kemenparekraf ini kakak ke sana perginya gitu. Ada jalin komunikasi gitu ya kak? Mm-mm. Ya kakak suka di bidang pelayanan deh pokoknya. Gitu. Uh, Saran dari kakak nih untuk para generasi muda. Sarannya sarannya yaitu ya yang tadi kakak bilang, kita itu harus aktif, harus apa, melek melek informasi, melek teknologi, terus update juga ya, update lah. Jangan, terus juga kalau misalnya kalau misalnya pas kuliah itu juga jangan, masih ada nggak sih istilah kupu-kupu kuliah pulang tuh, masih ada nggak di sana atau udah ganti istilah? Masih itu kayaknya kak. Masih ya. Tapi Ya maksudnya jangan jangan disarankan jangan kayak gitu gitu ya. jangan kayak gitu, karena banyak banget loh kegiatan yang bisa kita dapat, uh, apalagi selama masih kuliah ya. Kalau kalau dibilang dulu kakak nyesel kuliah cepat, ya nyesel, karena banyak banget kegiatan kuliah sebenarnya bisa kita ikutin, yang bisa kita ikutin, tapi karena pengen bawaannya pengen cepat kuliah, cepat selesai, cepat kerja, jadi banyak banyak kegiatan-kegiatan saat kuliah yang kakak skip kayak gitu.
Jadi generasi sekarang tuh memang harus melek teknologi, melek informasi, harus punya relasi yang banyak ya. Apalagi yang udah S2 itu tuh jangan, apalagi yang lagi sekarang lagi S2 itu kan, teman-teman yang lagi S2 tuh memang benar-benar bisa memanfaatkan peluang lah yang ada gitu loh. Karena kalau kuliah ini selain nambah pengalaman tuh juga nambah ini nggak sih relasi gitu kayak banyak banget yang bisa kita dapetin gitu Bener ya. banget. Sayang banget kalau misalnya selama kuliah kita cuman itu-itu aja temennya gitu. Maksudnya teman dekat memang pasti gitu kan, tapi relasi itu kan beda dengan teman dekat ya gitu. Jadi harus bangun relasi sih. Balik nih Kak ke kuliah Kakak nih. Organisasi apa yang Kakak pilih untuk Kakak ikuti? Dulu waktu kuliah kakak ikutnya itu HMJ. Kemudian pas Pesannya. setelah HMJ kakak ikutnya Predat. Dua itu. Oh, berarti Kakak sempat ada uh, organisasi riset, ada organisasi non riset ya. Iya. Apa sih alasan Kakak memilih Predak? Alasannya karena dulu kalau boleh cerita kronologinya itu kakak bergabung dengan Predator itu karena Pak Mustaqim dulu tuh kan kakak ikut kelas data mining ya, dosen Mata beliau kuliah pilihan ya Kak? kuliah pilihan mata kuliah pilihannya data mining. Sekarang udah jadi mata kuliah wajib. Belum di pilihan juga Masih sih. pilihan. Jadi kakak ambil data mining, kemudian mau di akhir-akhir pembelajaran itu Bapak tuh ngasih ini loh tugas ke kita untuk buat proposal, buat proposal skripsi, tugas akhir gitu kan. Jadi cari judul, kemudian kita tuangkan ke dalam bentuk proposal. Terus waktu itu Predatek udah ada, itu Predatek udah ada, itu anggotanya masih senior-senior kakak, ya ada Kawana, kayak Kak Yendra, terus pokoknya itulah. Terus yang 5 itu senior-senior kakak tuh. Jadi uh, belum mikirnya, terus uh, pas lagi Bapak ngasih tugas itu, Bapak bilang nanti yang tiga terbaik itu dapat bisa bimbingan dengan saya katanya gitu. Pembimbingnya bisa saya katanya gitu kan. Kebetulan karena kakak suka dengan gaya gaya ngajarnya kamus gitu kan, asik, terus beliau smart juga, jadi merasa tertantang aja gitu kan. Dan kebetulan waktu itu ada senior yang kasih peluang judul, nah terus ya udah kakak kembangkan judul itu sampai ya nggak tahu juga, mungkin rezeki juga kali ya, akhirnya masuk ke nomor 2. Akhirnya dari situ Bapak menawarkan untuk gabung ke Pedatek, dari situ sih awalnya. Oh, panjang juga ya ceritanya Kak. Mm-hmm. Asik juga ya sama teman-teman juga gitu. Berpacu. Yeah. Apa sih Kak suka duka Kakak selama di Predatek sama ini? Terus apa aja sih yang Kakak peroleh di Predatek? Kalau ilmu banyak ya, sampai sekarang maka masih baca-baca juga di grup itu ada apa gitu, walaupun nggak komen, tapi suka baca aja kegiatannya sekarang tuh apa. Terus ada sharing-sharing mata kuliah apa gitu kan. Kalau misalnya tadi apa? Ilmu apa aja sih yang Kakak peroleh? Yang kakak dapat, terus oh bukan pertanyaan Suka duka Kakak gitu. ya. Suka duka Kakak tadi Kak. Duka di Predatek itu, kakak itu gabung di Predatek itu hanya, maksudnya dari hitungan bulan ya sebelum kakak kerja. Kakak itu gabung Oktober, November, Desember, Januari, Februari itu kakak udah kerja. Jadi 5 bulan cuma gabung dengan Predatek gitu. Yang ketemu langsung, maksudnya yang interaksi langsung dengan Predatek di kampus itu hanya 5 bulan. Yaitu masa skripsi aja, cuma masa skripsi. Dari mulai lulus judul sampai kakak sidang. Habis sidang 20 hari kemudian kakak kerja. Jadi kalau misalnya dibilang sukanya nggak begitu banyak dapat, dukanya juga nggak begitu, tapi lebih ke sukanya itu gini loh,
setiap kakak di CV kakak itu kan kakak buat organisasinya itu Predatek kan. Jadi kayak Kayak gimana nostalgia ya? lagi gitu ya Kak. Bukan. Dia yang itu yang Bukan membuat kayak Kakak gitu. berkembang nggak juga Nah, ya Kak? iya itu benar. Jadi ketika nanti si interviewer itu nanya ini Predatek apa gitu kan, kakak jelasin, terus di wawancara itu juga, terus kakak kan suka masukin, kakak di CV kakak itu tuh kakak buat apa namanya, websitenya Predatek ya. Jadi dari situ tuh nanti pas kita lagi wawancara suka ditanya ini apa gitu kan, ini organisasi apa, di bidang apa, terus apa. Nah itu tuh kayak jadi suatu apa ya, kayak pendukung itu suka, yang sukanya ya gitu kan. Kemudian ilmu-ilmunya, eh, teman-temannya yang kekeluargaan ya, apalagi kakak-kakak kita tuh, senior-senior kita tuh, Masih teman-temannya masih ada untuk keluarganya gitu ya dia Kak? care, habis itu tolong menolong gitu kan. Balik lagi nih sewaktu Kakak kuliah ini gimana sih komunikasi Kakak dengan pembimbing? Gimana komentar Kakak selama dibimbing di Predatek? Pertama, komunikasi dengan pembimbing, komunikasinya alhamdulillah baik ya, walaupun kakak agak-agak mada lah, kalau kata Minangnya tuh agak-agak mada tuh karena kakak datang itu ketika udah selesai satu bab datang, bab dua datang, bab tiga datang. Sebelumnya yang nggak ada di lab itu, bukan bimbingan, memang cuman maaf, bentar. Di lab itu malah main gitu ibaratnya gitu. Kalau misalnya komunikasinya, karena bapak juga asik ya orangnya ya, bapak asik, terus selagi kita masih selagi kita itu respect dengan bapak, bapak pun jadi bisa ngayomin kita. Terus beliau pembimbing yang asik. Terus ada bapak nih di sini nih, Iya, ada bapak nggak? ada nggak? Ada, akan ada Kak. Kalian ada yang Izin ya disampaikan bapak, gitu Kak? izin. Iya bapak itu benar, bapak itu tuh pintar. Kalian tanya apa aja bapak tuh bisa jawab gitu. Terus bapak itu bukan paham di bidang data mining aja, terus bukan dari sisi kuliahnya aja gitu kan, tapi dari sisi pribadi curhat pun bapak ngadenin gitu loh. Jadi sayang banget ya kalau misalnya dibimbing bapak tapi masih apa masih gimana ya, kalau udah bapak dapat pembimbing bapak tuh udah yang enak banget gitu lah, karena bapak juga motifnya kuat buat biar kita cepat lulus. Yeah. Kemudian hasilnya itu juga bapak ngebimbing benar-benar Yeah. hasil tugas akhir kita tuh supaya berkualitas gitu, bukan asal-asalan, bukan hasil copy paste gitu kan. Bener-bener dibimbing gitu ya Kak buat ngasilin sesuatu yang berkualitas gitu Kak. Iya benar banget, karena bapak tuh pintar juga ya, pintar banget deh pokoknya. Makasih Kak. Terus menurut Kakak gimana sih cara membangun komunikasi yang baik dengan pembimbing, dengan senior gitu? Kalau dengan pembimbing ya itu kita harus hormat ya. Maksudnya jangan ngegampangin, jangan nganggap remeh. Kayak kalau kebanyakan gitu ya. Kalau dulu ya, kalau sekarang semoga enggak. Kalau dulu banyak yang, udah tar aja bapak ini gitu. Ada sih santai sama bapak ini gitu. Jadi kayak jangan menggampangkan, jangan nganggap remeh gitu kan. Itu satu. Terus ya hormat gitu kan. Walaupun sedekat apapun kita dengan pembimbing, sedekat apapun kita dengan dosen, ya tetap aja hormat itu harus ada, respect itu harus ada. Rasa menghormati gitu ya Kak. Mm-mm. Menghargai yang lebih besar juga gitu ya Kak. Menurut Kakak nih gimana sih cara meyakinkan kita bahwa kita tuh berada di organisasi yang benar gitu? Khususnya nih bagi anak-anak yang masih baru gitu, yang masih ada keraguan-keraguan gitu Kak.
kalian lihat track record dari organisasi itu sendiri seperti apa, track recordnya itu seperti apa, udah sebagus apa gitu kan. Kalau kakak nilai Predatek itu umurnya tuh jagung gitu kan, umurnya tuh masih sejagung tapi hasilnya tuh udah banyak banget, udah punya, apalagi websitenya tuh aktif gitu ya, websitenya tuh aktif gitu, nggak mati, update terus gitu kan. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, di mana kalau ketika kita gabung di organisasi itu, kita ngerasa uh, ilmunya tuh banyak yang bisa kita dapat. Kemudian uh, organisasi itu bisa nggak menambah relasi kita. Terus kalau kita gabung di organisasi itu, di organisasi ya tadi itu kan misalnya benar atau kita berada di organisasi yang benar gitu kan. Nah itu bisa nggak kita, organisasi organisasi itu bisa nggak membantu kita untuk menghasilkan produk-produk yang bagus tadi. Ya itu kalau misalnya di Predatek ya berarti riset berarti kan gimana. Soalnya kan Bapak kan jago banget ya risetnya ya. Jadi sayang banget kalau misalnya selama di sini kalian nggak publikasi, jangan contoh kakak gitu kan, fokus aja nggak tembus-tembus gitu. Jadi jadi tuh lakukan riset lagi apa sih Predatek itu gitu banget. udah kayak gini deh. gitu. Publikasi itu sebenarnya ngebantu banget ya, apalagi kalau publikasinya itu internasional, terus itu di CV itu benar-benar ngebantu banget gitu loh, pas wawancara itu tuh ngebantu banget. Jadi kayak sebenarnya pas bukan trennya lagi, oh kamu waktu kuliah gabung organisasi apa, nggak ditanya itu lagi, tapi yang ditanya kamu udah menghasilkan publikasi apa aja, apalagi kayak di instansi pemerintah. Kemarin kakak sempat ditanya itu, cuman kakak bilang belum terindeks Scopus kak. Oh, benar-benar nanya apa sih yang kamu hasilkan gitu ya, itu lagi yang ditanya ya benar. Kak. Jadi selama kamu kuliah kamu menghasilkan apa gitu kan. Nggak tahu ya apakah di company lain seperti itu, cuman waktu kakak gabung di Backcraft tuh dulu kayak gitu, dia menanyakan ini apa, organisasi apa, kemudian apa yang kamu hasilkan dari organisasi itu, dan apa yang organisasi itu hasilkan gitu. Jadi kan semuanya pasti nanti pengen kerja ya, mungkin ada yang pengen kuliah, ada yang pengen lanjut S2, ada yang pengen kerja. Cuman kalau dari segi kakak, tentu kakak share-nya yang tentang yang mau mengarah ke pekerjaan gitu kan, yang mau mengarah yang pengen bukan yang lanjut S2 ya, karena itu mungkin ada nanti teman-teman yang lain, senior-senior yang lain mau share itu. Jadi kalau kakak sendiri dari segi yang mau mengarah ke pekerjaan itu ditanyakan ke pengalaman kakak. Kemudian nih bagi yang baru-baru masuk gini Kak, gimana sih cara menghilangkan rasa takut tuh? Kadang kan ada rasa takut, rasa segan gitu, mencoba hal-hal baru di organisasi ini. Kakak dulu juga ngalamin gitu di Predatek. Awalnya tuh segan, sungkan, kayak mungkin invest dalam grup aja agak gimana ya, sungkan ya buat ngasih pendapat, ngasih masukan, itu kayak merasa mungkin ada yang merasa minder, atau yang ngerasa lebih ngerasa minder kan kalau misalnya dilihat dulu gitu. Nah jadi ya nggak, sebenarnya di Predatek itu orang-orangnya kan baik-baik, kalian itu terpilih gitu loh, lulus seleksi semua, kalian masukin itu bukan karena dicomot, bukan karena uh, berdasarkan yang lain, tapi memang karena diseleksi gitu kan. Jadi itu tuh udah jadi, harusnya kalian udah semangat, oh gue masuk ini hasil seleksi kok, jadi ya benar harus nunjukin apa namanya, jangan jangan minderan, karena setiap kita punya kemampuan, dan ya kemampuan beda-beda. Jadi dari sebanyak ini teman, sebanyak ini anggota di Predatek itu pasti semuanya punya kelebihan skill masing-masing, kelebihan skill masing-masing. Nah jadi manfaatin deh gitu kan. Oh si A jago ini, coba gue juga dong pengen belajar itu. Nah si B jagonya ini, coba juga. Jadi saling sharing gitu. Jadi tuh kayak harusnya kita lebih nggak minderan lagi gitu lah Kak, percaya diri aja gitu ya Kak. Percaya diri itu penting banget loh gitu. Jadi dari organisasi ini lah kalian belajar mengasah mengasah mental kalian gitu, untuk
mengasah mental kalian. Jadi percuma kalau misalnya lagi dalam dunia pekerjaan, percuma kalian pintar cuma kalian pintar kalau kalian tidak bisa presentasi apa isi kepala kalian gitu, menjelaskan bagaimana si audiens itu paham dengan isi kepala kalian, itu tuh percuma. Nah, di organisasi itu kalian belajar praktek kan masih sesama kita gitu kan, tapi kalau misalnya ketika kita udah kerja baru mau belajar itu sayang banget gitu. Jadi harus dimanfaatin organisasinya tuh, harus maksudnya kita tuh harus benar-benar memanfaatkan peluang ya di organisasi itu, jangan kayak kakak dulu. Apalagi di Predatek juga masih aktif di kegiatan sosial, workshop, Kak. Di situ kita Iya mulai benar. giat percaya diri lah gitu, menunjukkan skill kita gitu ya, Kak. Melatih percaya diri. Jadi terus juga lagi misalnya di workshop, di apalagi gitu, kepercayaan diri si anggota, melatih mentalnya juga untuk tampil di depan umum. Nah itu tuh penting banget gitu kalau berdasarkan pengalaman kakak ya. Oh iya, bagi audiens, bagi yang ingin bertanya bisa menuliskan namanya di kolom komentar. Nanti akan dikasih arahan bagi yang ingin bertanya. Jangan susah-susah ya. Satu lagi nih, Kak. Gimana sih saran kakak untuk anggota-anggota lain? Anggota Predatek. Iya, yang saat ini. Semangat. Itu semangat ya, harus semangat gitu. Apa namanya? Harus aktif ya. Manfaatkan situasi saat ini, bukan manfaatkan situasi. Manfaatkan organisasi ini untuk menambah skill kalian. Jadikan organisasi ini tuh media kalian untuk mengembangkan diri kalian, diri kita gitu. Teman-teman tuh apalagi Predatek sekarang udah banyak relasinya kan ya, banyak kerjasama dengan nah itu tuh aktif gitu. Kalian harus tanggap, harus sigap, harus aktif, harus ikut serta gitu loh. Jangan kalau misalnya ketika kalian dikasih tanggung jawab, ya selesaikan, coba aja, jangan takut duluan. Aduh nggak bisa Kak. Aduh si Anu aja deh Kak. Si A aja deh Pak, itu lebih jago. Jangan. Kalau misalnya percaya deh, ketika ada sesuatu yang datang ke kita, sambut gitu. Dicoba dulu. Nah itu sih penting banget ya. Jadi jadikanlah Predatek ini tuh media kalian untuk mengembangkan diri kalian. Itu balik lagi ke kita yang masuk ke sini gitu ya, Kak, udah diseleksi gitu. Masa Kalian masih tuh udah diseleksi. Kalian tuh diseleksi loh, pinter-pinter. Kalau dulu mah kami enggak. sampai tapi kakak keren juga itu kok, tuh Kak. Memang berdasarkan Bapak melihat dari kemampuan kita untuk mungkin ya, Bapak melihat dari kemampuan kita untuk menulis. Nah kan namanya riset kan itu yang paling pentingnya itu kita tuh mampu menulis gitu kan, kalau riset itu. Kalau tema, topik, judul itu kan bisa diarahkan, tapi kemampuan kita mengolah kata, mengolah kasus, kita jadikan sebuah tulisan itu kan yang kayaknya itu yang diperlukan ya. Mungkin Bapak melihatnya dari sana. Kalau dulu gimana kita kalau sekarang kan kalian diseleksi, kalian harus jago ini bisa itu. Nah berarti kan kalian udah hebat gitu kan. Gimana mulai berkembang gitu ya, Kak ya. Tapi kakak jangan merendah dong, Kak. Kan kakak salah satu peran aktif juga nih di Predatek sebelumnya. Enggak. Banyak kok yang lebih aktif lagi. Kakak salah satunya. Oke, udah ada yang mau bertanya kayaknya kepada Said Taufik Rizaldi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Kak moderator sama Kak Eca izin bertanya dan saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Taufik Rizaldi. Saya jurusan Sistem Informasi, anggota Predatek juga di puzzle ke-17. Wow. udah puzzle ke berapa ya? Sekarang 20 lebih, Kak.
mungkin menarik ya Kak dengar cerita Kakak. Mungkin nanti di next session bisa dengar cerita Kakak pas seleksi di Backcraft-nya ya. Mungkin lebih menarik. Saya ada 3 pertanyaan nih Kak. Mau nanya. Banyak banget, yang susah-susah dong. Enggak, dikit aja. Pertama sih saya mau nanya dengan Kakak nih. Gimana sih Kak menurut Kakak yang dilakukan oleh generasi Z ya bilangnya untuk membaca potensi ekonomi kreatif khususnya di yang mungkin mau mention yang Kakak bilang tadi ya di AI sama di machine learning gitu ya. Dan di segi dari regulasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu gimana sejauh ini? Langsung kakak jawab ya. Langsung Kakak jawab ya. Oke. Langsung kakak jawab aja ya. Oke. Kalau dari membaca apa tadi, kan gini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu punya subsektornya. Ada sektor, maksudnya ada subnya gitu kan sektornya itu kan pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemudian di bawahnya itu ada subsektornya. Dan jadi kita itu punya, bukan kita, tapi Kemenparekraf itu punya 17 subsektor. Nah, jadi di situ tuh ada, dari sini itu kita bisa lihat, bisa baca, maksudnya kita bisa pilih, menyesuaikan dengan kemampuan pelakunya tadi. Dia masuknya tuh ke mana gitu kan. Ada subsektor aplikasi, fashion, dia hanya 17 ini ya, dia hanya menaungi yang 17 ini. Ada apa tadi? Aplikasi, game, kemudian pengembangan aplikasi dan game. Habis itu fashion, kuliner, terus ada juga film, seni pertunjukan, seni rupa. Habis itu ada penerbitan, ada kriya, ada televisi dan radio, kemudian ada desain komunikasi visual, terusnya pokoknya ada 17, ada periklanan juga. Nah, ada dari 17 itu. Kemudian jadi dari situ tuh kita bisa lihat di subsektor, misalnya di subsektor aplikasi, dan mungkin nanti kalian bisa baca juga ya, bisa buka websitenya juga, baca-baca baik website Backcraft dulu. Kalau misalnya mau orientasinya lebih, kayaknya cocok nih buat ekonomi kreatif, kayaknya gue punya ide gitu kan yang perlu difasilitasi atau gimana gitu kan. Jadi buka aja website Backcraft dulu. Nah, atau buka website Kemenparekraf sekarang. Nah, di situ tuh bisa lihat nanti kalian bisa menyesuaikan. Misalnya kita punya ide ini, tapi sesuai nggak dengan sektor yang diampu sama Kemenparekraf sendiri. Oke, jadi di kayak apa ya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu ada kayak subsektor yang memang nanti bisa kita lihat potensinya di situ kayak yang kita mungkin bisa kembangin di yang sesuai di AI atau di machine learning gitu kayak. Iya, benar. Oke, mungkin pertanyaan kedua nih Kak. Jadi menurut Kakak gimana sih cara kita kayak ningkatin kapasitas kita gitu Kak? Kayak mungkin dari perspektif Kakak aja lah dulu gimana? Meningkatkan kapasitas apa ya? Mungkin kapasitas diri gitu kan iya. Kalau dari Kakak sendiri, kapasitasnya itu buat modal ya gitu ya, maksudnya buat modal kita maju ke depan gitu ya. Mungkin gitu apa yang perlu ditingkatkan gitu kan ya, yaitu pertama itu komunikasi sih. Kalian tuh harus jago komunikasi gitu. Kalau dilihat dari industri sekarang ya, itu orang yang maju itu yang ketika dia bisa komunikasinya bagus. Satu, baik itu apalagi yang multi language. Nah, itu tuh dicari, itu tuh benar-benar dicari. Kemudian jadi ya pertama, terus sarana belajar kita kan bukan hanya dari buku lagi ya. Kalian mau belajar dari aplikasi yang ada di handphone, ada yang ada di gadget-gadget kalian, kemudian ada yang di channel-channel YouTube. Nah, itu tuh
belajar aja dari sana. Habis itu banyak juga e-learning, webinar yang bisa diikutin. Nah, apalagi pas lagi masa pandemi gini kan kita lebih nggak terlalu sibuk keluar kan. Nah, itu tuh harus belajar di sana. Kemudian upgrade skill kalian tuh di sana tuh bisa. Yang paling penting tadi itu ya komunikasi tadi. Kalau kalian jago komunikasi, apalagi banyak bahasa, ya paling pentingnya bahasa Inggris. Ya, saya kan udah mulai jago tuh. Habis itu itu yang paling penting. Terus yang kedua, kapasitasnya itu cara meningkatkan kapasitas itu ya belajar kalau menurut kakak gitu loh. Kalian belajar, terus kalian observasi lagi, terus kalian terjun langsung gitu kan, ngeliat kayak sekarang itu kan peluang itu banyak, jadi kalian harus pandai-pandai baca peluang gitu. Terus mulai dari sekarang tuh harus paham kemampuan kita tuh di mana gitu kan. Dan disitulah kita ningkatin skill kita. Jangan lagi mengikuti jangan ikut-ikut, si A jago ini, kayaknya aku harus jago ini, si B jago ini, gue juga harus jago ini. Tapi lihat lagi kalian mampunya di mana, passion kalian tuh di mana gitu loh. Coba aja untuk saat ini tuh coba dulu, coba ini, coba A, coba B, coba C, ya nggak apa-apa, memang masanya kalian mencoba gitu kan saat kuliah ini. Jadi sambil mencoba, sambil belajar. Nah, dari situ tuh kalau udah kayaknya aku struknya di sini deh. Jadi kalian gali sarana apa? Sarana itu banyak ya, sarana belajar itu udah banyak banget. Jadi kembangin di sana, belajar dari sana. Itu menurut kakak. Oke. Mungkin yang saya bisa dapetin intinya gitu, yang pertama itu komunikasi gitu, kayak komunikasi language kita gitu, kayak yang memang harus memang jadi yang menjadi dipertimbangkan gitu, kayak yang harus digali potensinya. Terus sama juga passion ya, kayak kemampuan kita yang memang harus digali juga. Terus pertanyaan ketiga sama pertanyaan terakhir nih Kak, ini mungkin agak lebih ke apa ya? Kakak ada nggak sih rencana mau ngelanjutin S2 gitu kan? Mungkin ada rencana atau planningnya di mana gitu, pengen keluar luar negeri gitu Kak? Mungkin bisa dikit-dikit sharing gitu. Pengen. Kalau S2 pengen ya, tapi tidak untuk saat ini. Karena dulu pernah kepikiran kan, kayaknya pengen S2 deh gitu kan. Cuman dipikir lagi, kalau tujuan kakak S2 itu untuk apa? Pertama misalnya untuk meningkatkan karir, pasti ya untuk meningkatkan karir. Cuman kalau untuk sekarang tuh jadi terpikir, karena kakak perempuan juga kan, udah ngerasain kerja di instansi itu seperti apa, kerja di company di swasta itu seperti apa. Jujur under pressure ya, jadi kita tuh punya tekanan tersendiri kalau kita kerja di punya tekanan tersendiri lah gitu kan, maksudnya nggak leluasa gitu loh. Beda kalau misalnya, nah jadi tuh kakak tuh lebih kepengennya tuh jadi entrepreneur, jadi pengen coba usaha ini itu gitu kan, mana yang sesuai gitu kan. Nah jadi kalau apa tadi mungkin cukup Kak. Oke sih. ya, Udah dapat poinnya, udah dapat kalau poinnya. misalnya kalau misalnya kalian itu programmer ya, memang jago ngoding ya, memang kalian harus S2 harus, terus sambil kerja juga harus, karena kan S2 bisa sambil kerja. Tapi kalau untuk kakak sendiri, untuk S2 itu mungkin kakak pending dulu karena belum dapat tujuannya S2 itu. Kalau dari kakak sendiri, maksudnya tujuan S2 itu bukan jadi urgensi buat kakak untuk S2 saat ini ya. Ya kayak menyesuaikan aja gitu Iya, kayak. Menyesuaikan bukan dengan jadi situasinya. nggak, bukan urgent gitu kakak harus S2, kecuali memang kakak bekerja di perusahaan yang menuntut kakak harus meningkatkan karir kakak dengan cara kakak harus S2 gitu kan. Nah, untuk saat ini belum ada urgensinya itu. Kemudian kan ada orang yang S2-nya kayak teman-teman yang lain juga ada S2 karena memang pengen jadi dosen gitu kan. Terus jadi banyak yang cari jurusan yang linear dengan S1. Kalau kakak sendiri
nggak pengen lagi di eh, sistem informasi, lebih sukanya tuh yang manajemen. Memang sistem informasi ada manajemen, cuman aku menghindari coding-coding gitu ya. Jadi kayak belum dapat jurusan eh, yang pas untuk S2 gitu tuh kakak belum dapat. Oke. Oh, Itu oke sih. udah. Maaf Oke. ya kalau Oke, kalau udah oke jawabannya kok. kurang memuaskan. Ya. Makasih banyak Kak ya udah jawab pertanyaan Said. Mau sukses selalu, sehat selalu. Amin, kalian juga ya. Oke, udah Said. Terima kasih kepada Said udah bertanya. Selanjutnya ada Kak Lia nih. Kak Lia boleh hidupin kamera atau mic-nya Kak untuk bertanya. Oke, Assalamualaikum Eca. Waalaikumsalam, iya. Apa kabar? Baik, ya ampun. Baik, ya alhamdulillah. Lia gimana? Alhamdulillah baik. Oke, Jadi, Eca, Lia mau nanya nih. jangan susah-susah. Enggak susah. Apa bedanya UMKM tuh sama yang ekonomi kreatif tuh? Apakah sama atau berbeda? Soalnya kan kementeriannya itu berbeda gitu kan. Kalau UMKM itu, kalau gini, kalau Kementerian Ekonomi Kreatif itu dia lebih ke pemasarannya, Li. Kalau UMKM itu lebih memfasilitasi dalam bidang pendanaannya, gitu. Misalnya nih ada UMKM di daerah-daerah, nah yang terjun itu adalah di UMKM-nya langsung. Jadi kalau misalnya Kemenparekrafnya itu yang promosi, yang memasarkan gitu loh. Uh, tapi harus sesuai dengan sektornya juga, yang kayak kuliner tadi berarti kan kulinernya itu uh, bisa masuk global apa jadi kayak kita tuh membaca potensi kalau si UMKM ini nih produknya itu bisa masuk kancah global gitu loh. Kalau misalnya di UMKM sendiri yang instansi UMKM sendiri itu lebih ke pendanaannya itu menurut saya pilih. Oh gitu. Jadi rata-rata yang di ekonomi kreatif tuh rata-rata UMKM gitu ya? Maksudnya UMKM yang udah terdaftar gitu bukan? enggak. Kalau di ada Li, gimana ya bilangnya tuh, kalau misalnya di kita itu kuliner ya, kulinernya itu yang lebih gimana ya Li ya, misalnya kayak kopi gitu loh, kayak kopi. Nah itu tuh memang difasilitasi bagaimana sih si pelaku-pelaku yang bergerak di bidang kuliner terutama kopi-kopi itu tuh bisa memasarkan kopinya itu keluar gitu loh. Lebih ke promosinya kalau di Kemenparekraf sendiri gitu, lebih ke pemasarannya. Oh gitu. Pantesan digabungkan ke pariwisata gitu ya. Soalnya kemarin tuh agak heran juga kok ekonomi kreatifnya nggak digabungkan ke UMKM-nya gitu. Mau Enggak, tanya itu karena aja sih sebenarnya. ya karena kan karena kan kalau UMKM itu kan di bidang ekonomi tapi bukan berarti semuanya kreatif gitu kan. Maksudnya kreatif di sini itu yang Iya. unik, produk itu tuh unik, kemudian eh, apa peluangnya besar untuk diterima oleh global gitu. Oke, Eca, terima kasih. Iya, Li. Terima kasih kepada kalian yang udah bertanya. Bagi audiens yang ingin absensi bisa dilihat di link chat yang udah tersedia bagi yang mau absensi. Nggak ada yang mau bertanya lagi ya? Oh iya Kak, Mila pengen nanya nih terakhir nih Kak. Ya. Siapa tahu bisa jadi informasi penting juga kan buat teman-teman yang lain. Itu kemarin itu Kakak kerjanya nyari info gitu ya Kak, nyari info terus masuk beberapa tahap gitu ya Kak. Nah, sebenarnya itu yang penting. Kakak itu
gabung ke Bekraf dan Kemenpar itu kerja di swasta ya. Jadi dulu tuh nggak tahu Bekraf itu apa, dulu tuh kayak masih awam gitu kan, tentang pemerintahan tuh masih awam gitu kan. Di Jakarta Karena, juga itu, Kak? Di Jakarta iya, juga itu waktu di swasta itu? Oh. iya kakak di Jakarta. Pokoknya dari setelah kakak lulus, 20 hari setelahnya kakak langsung kerja di Jakarta. Habis itu, cuman karena waktu di swasta itu kayak yang nggak sepenuh hati gitu loh. Kayaknya, oh ini kayaknya bukan passion gue dia di sini. Gitu. Emang apaan, Kak, job desk Kakak di sana? Gitu. Kakak di sana itu ngurusin finance ya. Kan kakak itu perusahaan itu tuh bergerak di bidang konstruksi dan instrumentasi nuklir. Jadi kakak itu ngurusin finance-nya antara si perusahaan si company itu dengan vendor-vendornya, misalnya dengan dengan Pertamina, dengan perusahaan-perusahaan apa sih namanya kayak PLTU kayak gitu. Nah, jadi kayak lebih ke finance-nya, terus kayak di sana itu kakak ngerasa kakak nggak dikasih kesempatan untuk upgrade diri kakak gitu kan, jadi kayak nggak bisa nih lama-lama di sini, kayaknya harus pindah. Akhirnya setiap hari, pokoknya di bulan ke-3 kakak kerja itu setiap hari kakak apply lamaran, apply di internet ya. Jadi kakak tuh bukanya dulu recruitment.net. Nah di situ sebenarnya banyak ya, selain itu kayak kalau mungkin ada yang buka di apa namanya Jobstreet ya. Kalau di Jobstreet itu tuh terlalu banyak dan terlalu gimana gitu. Jadi kayak udah keburu minder duluan ngeliat, oh yang melamar udah sekian ribu gitu. Jadi terlalu, kalau misalnya di website recruitment.net itu setiap hari tuh kakak apply selagi jurusannya semua jurusan masuk, nah itu tuh pasti kakak apply gitu kan. Pokoknya kakak harus pindah, pengen terserah lah mau di mana aja. Yang penting pekerjaan itu baik dan sesuai apa namanya. Yang penting baik, terus nggak aneh-aneh gitu kerjaannya. Terus kakak apply terus setiap hari sampai akhirnya yang beberapa kepanggil, ada yang kepanggil, ada yang enggak. Ketika kepanggil, pasti kakak nggak lolosnya itu tuh ketika udah masuk seleksi ketiga, seleksi ketiga sih, seleksi pertama itu kan administrasi, kedua itu kan psikotes ya. Biasanya psikotes ya. Psikotes dulu, terus yang terakhir itu yang pas wawancaranya, karena dulu awal-awal tuh kakak masih kan ada interview user ya, setelah wawancara ada interview user, nah itu tuh udah masuk ke English. Nah itu tuh dulu tuh kakak belum jago gitu, sekarang juga masih belum jago sih, tapi dulu tuh kayak masih basic banget gitu kan, basic lah awal-awal kerja dulu tuh. Nah itu makanya kakak tekankan kenapa kalian tuh harus jago, maksudnya kalian tuh harus punya skill bahasa Inggris yang bagus, karena itu tuh modal banget gitu, apapun pekerjaannya semua menuntut tuh itu satu. Terus jadi kayak setiap itu tuh kakak apply lamaran, habis itu akhirnya makanya bisa sampai ke Kemenparekraf itu dari Bekraf dulu. Jadi Backcraft itu buka waktu itu ya kakak apply sampai ke tahap ke wawancara gitu. Ada dia buka, dia masuk tuh recruitment.net itu, di situ ada kan banyak tuh ya dari perusahaan-perusahaannya kan. Terus ada juga namanya Badan Ekonomi Kreatif. Terus ini apaan ya? Nah, kalau kakak kan nggak mandang, kakak cuma lihat dia butuhnya ini, ya udah kakak apply aja gitu. Yang penting jurusannya masuk, maksudnya kriterianya itu kakak memenuhi, ya udah kakak apply aja, terserah lah mau gimana nya gitu kan, coba aja dulu. Nah itu kakak apply di sana, habis itu pas taunya kepanggil tes lulus, kepanggil lagi, ya akhirnya sampai lulus gitu. Waktu itu dibutuhkan itu cuma 1 orang. Nah itu kan itulah saking pengennya kakak pindah dari perusahaan sebelumnya itu, walaupun peluangnya itu cuma 1 orang gitu kan, dibutuhkan 1 orang gitu kan. Staff apa namanya, kan kalau pemerintah itu kan adanya kayak kalau lihat kan itu PNS ya. Kalau yang dibutuhkan waktu sama Bekraf itu dulu bukan yang PNS-nya. Kalau PNS kan kita buka seleksi nasional kan. Itu tuh kan memang bukan seleksi nasional, tapi nasional cuman bukan untuk PNS gitu kan. Tapi memang untuk kontrak. Nah itu tuh dibutuhkannya itu cuma 1 orang waktu itu tuh. Nah jadi ya udahlah, yang penting masuk
aja dulu, pokoknya jangan nggak jangan pesimis dulu gitu kan, yang penting masuk dulu. Ya udah akhirnya nggak tahu ya, mungkin rezekinya di sana sampai selesai sampai akhir. Menurut kakak apa sih yang kakak kuatkan kemarin itu bisa lulus gitu? Wawancara kah atau pas Kalau diwawancara ya? di wawancara ya. Itu kayak kita bilang apa aja pengalaman kita gitu ya kak? Atau karena ada pengalaman kerja juga ya kakak? Ada pengalaman kerja sebelumnya yang kebetulan mendekat dengan kebutuhan mereka, kebutuhan BK waktu itu. Oke. Oh, terima kasih banyak kak atas sharing-sharingnya saat ini. Oh ya, sosmednya kak, boleh dong di-share, mana tahu ada yang mau bertanya lebih dalam. Sosmed apa aja yang kakak mau share? Biasanya kakak di mana sih? Di IG kak, di Facebook atau di mana gitu? Kalau sosmed paling kakak cuma IG ya. IG kakak masih aktif ya? IG-nya masih aktif. IG kakak alhamdulillah masih aktif. Apa tuh kak? IG kakak tentu ya. Bisa di chat di ini, mana tahu ada yang mau bertanya lebih dalam gitu. Ya, isinya tuh nih Li kan jadinya kakak chat ya. Kayak Nah itu dia. iya, oke, udah masuk kak. Bagi audiens yang ingin bertanya lebih dalam, yang pengen tahu lebih sama kakak ini, bisa di follow Instagram kakaknya @risaecha. Baiklah, udah di penghujung acara kayaknya ya kak. Untuk Predator episode 3 tema kali ini membentuk muda bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Semoga pemudi di sana yang masih berjuang kuliah mau apapun itu bisa berkembang lagi untuk mengembangkan ekonomi kreatif di tanah air Indonesia. Kemudian juga terima kasih kepada audiens dan partisipan, kepada kakak juga narasumbernya, terima kasih banyak udah meluangkan waktu ya kakak. Sehat selalu ya kakak, makasih banyak. Semoga ilmunya ngalir terus, amin ya. Kakak juga sukses. Baiklah, kita tutup acaranya. Terima kasih semuanya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya ya. Oke. Iya kak. Hai Kak. Halo Elma. Semangat Mila. Udah. Hai. Kakak izin live ya. Oke kak, makasih banyak kak. Makasih kak. Ini recordnya langsung ke PC yang itu kan, yang jadi host kan? Iya. Ya, siapa nih? Hostnya Rizky. Ya, nanti kalau misalnya udah selesai konvertnya, kakak izin tarik lagi ya. Kakak izin ganti passwordnya lagi ya. Oke. Ya, makasih. Sukses buat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali luang waktunya dan bantuannya kak. Oke kak, makasih banyak kak.
tadi itu, jargon. Jargon apa? Jarang goyang. Bang Gopin aja. Apa begini bisik-bisik? Oke. Masih record ini. Ayo keluar. Apa dipotong Tetap ya? bisa di. Ya, Bang Jula. Ya, hostnya boleh kalau mau close. Bye. Assalamualaikum. Salam Bang Jula. Makasih semuanya. Oke, Mila. Juga Mila. Aman ya recordnya. Oke, aku izin live ya. Salah, Oke. izin live. Assalamualaikum. Salam. Salam, Kak. Oke, di end ya. Atau ada mau lagi yang dibahas nih? Udah, habis. Oke. Silakan Bang Rizky. Pak Rizky. Assalamualaikum. Salam. Salam.